Serem ya, serem. Kalau aku milih Fruity Sosro dong. Oh, Biar ya, makin aduh. sensasinya nge-blend di line of down. Out of the teman-teman box yang lagi nonton memang. dari Sabang sampai mereka, yuk kita ramein semuanya. Jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian langsung di kolom komentar karena kita akan masuk ke line of down. Inilah dia game penentuan antara Onyx Prodigy dan juga Bigetron Beta. Siapa yang akan mendapatkan poin dan siapa yang akan mendapatkan kemenangan di series best of 3 ini. Yap, ini dia Ryu Kenzie dengan Vendetta yang udah dia gunakan. Lalu udah ada beberapa hero lagi yang tetap mengisi dan juga berada di dalam line of down. Tama tapi Dreams ya dengan jauh head berhasil langsung memukul mundur Jakara Sirvet. Lance ada purple buff yang masih nganggur. Belum bisa diamankan akibat ada ejector dan juga aksi flanking yang dilakukan oleh Dream. Tapi X-Win, engkau mau gimana? Dikejar dengan satu ejector, flicker dikeluarkan. Ada informasi yang didapat oleh Bigetron Beta, Bude. Iya, itu satu gerakan dari Dreams yang bikin satu resource flicker terbuang. Jadi untuk 100 detik kemudian X-Win nggak akan bisa untuk kabur ataupun melakukan suatu hal dengan flickernya. Dreams dengan jauh headnya. Ini yang kita nanti-nantikan sih kayaknya. Dreams pasti punya potensi yang sangat besar untuk mengontrol early gamenya. Tengok, Dreams muncul, ejector dikeluarkan. Tapi Tama masih punya Flea untuk kabur dari inisiasi yang dikeluarkan oleh Dreams di area mid lane, Pak Pulung. Yap. Waduh, untungnya tadi masih ada Flea yang dimiliki oleh Kagura hingga menyelamatkan dirinya. Lalu Warrior Burst juga udah diamankan oleh Ryu Kenzie menggunakan BDD. Tavans di bawah dengan menggunakan cownya. Dev masuk lagi ke dalam satu outer turret yang dia milikin. Capek orang capek mau farming dilempar lagi ya begitu kalau udah jauh head lepas apalagi yang pakai Dreams. Bahkan di MPL sendiri pun begini pola permainan dari Dreams. Akhirnya dibawa ke MDL, Bude. Ya, Onyx harus cepat sih punya jawaban atas apa yang dilakukan oleh Dreams di early game ini. Kalau diacak-acak sama Dreams di early game, aku gak tahu sih gimana nasibnya. Sementara itu Turtle Camp by Fruity juga udah muncul nih, Choji. Ya, Turtle sudah muncul berarti kalau dilihat dari potensi early draft pick dari kedua tim ini mungkin bakalan lebih diambil sama Bigetron sih kalau untuk Turtle. Cuman lihat Gemini sudah mulai peperangan nih Pak Pulung. Waduh. Gak bisa Inferno-nya udah di pop up tapi ada burst damage yang dihasilkan oleh Eudora. Thunderstruck-nya tadi langsung nancep ke arah kepala Tamus. Udah ada Vertigo, udah ada Migraine tadi langsung hinggap di kepala. Itu harusnya Turtle terbuka bebas. Ini harusnya akan menjadi milik dari Bigetron Beta, Bude, dan benar aja. Udah diamankan dengan mudahnya mungkin ya bisa kita bilang karena satu pick off juga tadi udah diamankan terlebih dahulu. Dikasih gratis juga karena Onyx lebih memilih ke area objektif lainnya. X-Men menggunakan level 4, Dreams muncul tiba-tiba di area bottom lane. Ngegeragas ke area siapa, tapi yang dilempar, yang di-eject adalah kupanya. Sehingga udah balik aja sekarang mereka mulai mencari celah gimana caranya ini bisa mempertahankan early game-nya untuk Onyx Prodigy, Choji. Iya, apa ya? Mungkin dari Bigetron Beta sendiri ini bener-bener main cepet banget seperti kata Pak Pulung bilang karena berat tar dulu Bude. Wow. Yes, ada Wave Dragon yang muncul tiba-tiba di area tengah. Dreams, udah nggak? Ini mungkin jawaban dari Onyx ketika ada rotasi. Onyx pun kayak mereka nge-backup dengan diam-diam. Mereka ada backupan tapi bersembunyi dalam base sehingga ketika Dreams melakukan sesuatu langsung dibalas dan Surfeit Lens mencoba untuk mendapatkan seseorang tapi sayangnya Gamora masih bisa survive dengan adanya flicker backup dari teman-temannya pun sigap langsung. Damage dari Surfeit Lens belum cukup untuk mensolo kill Gamora. Yap. Ini Ryu Kenzie di atas, udah ada serangan dari Tamusnya. Tamus juga udah mulai ngacak-ngacak di dalam lane-nya. Inilah skill yang dimiliki oleh Tamus, jadi sangat-sangat gampang untuk menguasai dalam lane-nya. Karena coba lihat serangannya dari Mountain Side-nya juga terus-terusan bakal dilemparkan ke arah player dari tim lawan. Gemini mencoba bersembunyi dari minimap, kita tadi udah skip dulu untuk terhadap apa ya? Pertempuran antara Benedetta dan juga Tamus. Ngedes lagi ke arah yang berbeda. Ada Popoleng Gupa yang udah mulai masuk juga. Sementara itu 3 hero yang dimiliki oleh Bigetron Beta terlihat dari minimap. Mereka mencoba untuk maju ke bagian depan. Ada Popoleng Gupa juga. Sementara itu Yin yang overturret tadi belum memberikan damage yang cukup banyak. Dreams ya. Sementara itu untuk Eudora pun kali ini harus menghilang 1 untuk 1 lewat pertarungan yang barusan terjadi. Yes, dan ini yang
kita lihat di area tengah tuh udah pada ngeruduk, udah rame. Dan 1 lawan 1 ini pertukaran yang sebenarnya ngebuka untuk tim Bigetron pula mengamankan mengamanin Turtle yang kedua. Mereka udah dengan sigapnya, tapi Fans diam-diam perlahan-lahan dia sudah mendekati dan tak ada yang bisa dilakukan ternyata karena terlalu beresiko. Dia sendirian, teman-temannya begitu jauh, nggak ada yang sigap untuk melakukan backup pula. Dan di area tengah, Flea lagi-lagi dikeluarkan, Dreams gagal untuk nge-eject, tapi dibalas oleh Onyx Prodigy maju ke area depan. Gemini akan memakan orang Dreams. Di sisi lain Gamora juga Shadow Kill dikeluarkan oleh Service dan Gamora tumbang. Tim Bigetron Beta di area mid lane mau membalas, actionnya hilang, tapi Max pertarungan yang dia berikan begitu baik Pak Bulung. Wow Bude. Ada hal yang sangat baik tadi dilakukan oleh pemain dari Oni Prodigy. Sementara itu Rio Kenzers pergi lagi. Tamusnya kembali ke dalam lane-nya. Di bawah ada space yang tercipta. Satu auto tarik akan langsung diamankan. Masuk ke dalam rumput dari Benedetta. Enggak. Mundur lagi ini dia. Ada satu aksi yang masih bisa dibilang bersembunyi-sembunyi. Karena Tamai tadi juga masih belum mau menunjukkan wujudnya. Di bagian atas Inferno udah dikeluarkan. Ejector siap untuk langsung menabrak dan juga melemparkan ke arah Tamus. 3 orang sekaligus kegebukin ke arah hero tersebut. Pasti akan langsung hilang. Hanya saja ada aksi mirroring di bagian bawah hingga mengakibatkan fansnya 1 hit terakhir hampir aja tadi blunder dan juga dia kehilangan nyawanya Bude. Ya, dan kelihatan banget di sini Onyx kayak service lens-nya, nggak cuma service lens tapi juga ada fans yang mereka mencoba untuk berfokus untuk mengamankan objektif gaming, yaitu tuh red area bottom lane di pusat bisa-bisan terus-terusan di saat nggak ada yang ngejagain. Mereka mencuri-curi tapi ada ejector. Oh, terkena X-Win yang masih punya flicker untuk kabur ke area belakang, tapi Dreams kali ini yang dalam posisi tidak baik. Onyx Prodigy mencoba untuk melawan kontes di area belakang. Inferno dikeluarkan dari service lens, berhasil untuk mendapatkan dengan Aris hidup kali dia keluarkan. Dreams pun hilang tanpa bisa ada yang menyelamatkannya. Flicker gak bisa digunakan dan Onyx Prodigy ini mereka lagi dan lagi memanfaatkan keadaan yang ada. Ya nggak apa-apa Pulung. Bener. Nih gimana nih Soji nih? Ngeliat jalan ninjanya Bigetron Beta nih harus banget tim fight sih kalau untuk meraih kemenangan. Sementara dari Onyx sendiri justru kebalikannya, dia harus sering-sering pick off yang dimana dari tadi memang banyak banget momen pick off yang dilakukan. Entah itu dari gigitan X-Wing dengan kupanya ataupun fans dengan tendangannya. Dan Gemini pun di sini oke, ini dia Pak Pulung, silahkan. Wow, ini aksi penculikan lagi nih harusnya 1, 2, 3, 4 hero udah mulai datang masuk ke bagian atas pertempuran. Ada Tonros juga. Shutdown-nya berhasil langsung diambil dan 2 hero sekaligus yang dimiliki oleh Onyx Prodigy pun hilang dengan sangat-sangat cepat. Tama berada di dalam rumputan yang sangat-sangat kecil sekali. Siapakah akan menjadi korbannya? Ada Gemini yang siap untuk maju ke bagian depan. Itu Molten saya langsung dilemparkan ke arah Turtle-nya. Sedikit lagi happy tersisa. Udah ada 1 lagi nyawa Ford, tetapi Kaguranya malah gak sempat untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Dan juga di bagian atas Gemininya Vengeance-nya diaktifkan, hilang lagi, hilang terus-terusan pemain dari Onyx Prodigy. Plus 1 Turtle tadi untuk Bigetron Beta. Nikmat banget, cuan banget ini Bude. Karena ini masih berlanjut di area mid lane-nya. Ini almost wipe out sih. Jadi kayak dari tim Onyx terus menerus satu persatu muncul. Tim Bigetron kayak oke, dikasih makan ya mereka makan. Begitu pula dengan sekarang tim Bigetron, mereka ngegas terus, mereka punya keunggulan yang sangat besar dari segi level, dari segi item, karena network juga sudah terpaut sampai 4.000 di menit yang ke-8. Jadi mereka begitu percaya diri, mereka punya map control yang sangat baik. Lalu mereka merusak semua lane yang ada dari tim Onyx. Tinggal di area bottom lane aja. Mereka mencoba untuk berfokus dan langsung dijedar. Thunder Strike. Service lane gak bisa kemana-mana lagi. Ini posisi gimana caranya Onyx bisa bertahan kalau kayak gini? Inilah yang baru banget Coji omongin. Ninjutsu no team fight yang dimiliki sama Bigetron Beta ini sangat-sangat overpower. Dan sekalinya ada team fight yang benar-benar 5 lawan 4 atau 5 lawan 3 atau 5 lawan 5 bahkan bagi Bigetron Beta. Ini udah menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat positif sekali. Entah itu dari top lane dan juga mid lane yang sudah ditumbangkan. Sementara dari Onyx sendiri balik lagi. Kalau misalkan Bude menanyakan jalan ninjanya Onyx, kalau menurut Coji sendiri ini balik lagi harus di pick off satu persatu. Karena lihat aja dari player-playernya Onyx ini ngambilnya Gemini. Oke, by one dia kuat banget. Habis itu ada Service by one juga kuat banget. X-Win ini bisa ngegigit, bisa di follow up juga sama fans atau bisa mundur juga. Saking bisa ngapa-ngapainnya tuh seorang Popol Kupa gitu. Bisa jadi A, bisa jadi B dan bisa juga di C. Dari fansnya sendiri juga 1 kali Luar Dragon langsung bisa menghilangkan salah satu hero asalkan kombonya tepat.
asal jangan Simba juga kayaknya. Soalnya Onyx udah mencoba untuk melakukan hal Iya. itu ke Simba dan pada akhirnya Iya. Simba punya durability yang sangat tinggi malah dibalikin keadaannya. Dan itu kayaknya momen fall down-nya Onyx gak sih ketika perang di area atas dan satu persatu hilang. Mencoba untuk melakukan pick up ke arah Simba, gagal. Terus teman-temannya mencoba mau backup, bla 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 terus-terusan dan akhirnya mereka kehilangan total. Dan sekarang di red top lane nih, fansnya selamat. Wow, time yang begitu baik ya Pak Bulung. Waduh dikit lagi Bude. Bude itu telat sepersekian detik ya tadi. Udah fix terbang itu langsung. Pasti udah ada ejector, udah ada beberapa fighter siap dikeluarin. Dan Lordnya pun sekarang udah mulai dicolek-colek oleh Drinks. Bukan menginisiat, bukan melakukan sebuah ejector terhadap beberapa hero yang dimiliki oleh Onyx. Tapi langsung colek-colek ke arah Lordnya. Ini dia pancingan yang dilakukan oleh pemain Bigetron Beta. Apabila mereka tidak pancing ya udah Lord ini akan menjadi milik mereka tanpa adanya kontes. Walaupun di bawah udah ada pertempuran dan juga aksi perolehan yang terjadi. Satu hero yang dimiliki oleh Bigetron Beta itu pun udah berhasil diamankan yaitu Benedetta Bude. Wow, untuk kali pertama ya akhirnya Benedettanya berhasil di pick off oleh tim Onyx. Dan sekarang walaupun gak ada Benedetta tapi tim Bigetron gak mau untuk ngendorin keuntungan yang udah mereka dapatkan. Map control masih ditahan dan untuk ini gimana nih Cuji? Kenapa? Kalau lihat dari itemnya sendiri sebenarnya dari Bigetron Beta udah mulai terbentuk sekali ya dari Lancelotnya, dan dibandingkan sama Hayabusa yang baru lagi OTW ke BOD, ini bakalan jadi gap power yang lumayan jauh juga. Apalagi dari Lancelotnya seorang Max juga udah mengamankan 4 item yang membuat satu kali puncture-nya ataupun satu kali Phantom Execution-nya bakalan berasa banget di badan Onyx. Mengingat dari Onyx sendiri juga masih belum punya banyak item defensif untuk menahan powernya dari Lancelot. Wow, dan sekarang masuk ke area base-nya dengan adanya Lord di area tengah, di area atas juga udah mulai berperang. Masuk dengan Phantom Execution, Thornrose dikeluarkan, ejector ke area X-Wing, satu hilang. Dan dari Onyx Prodigy berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan base mereka. Sementara tim Bigetron Beta, mereka nggak mau ngelepasin ini chance untuk mereka menuju kemenangan di game ketiga Pak Bulung. Oke, didorong mundur dengan ada jauh yang tadi maju ke bagian depan. Ada satu lagi Gerobak UMKM yang masih melindungi pergerakan mereka. Thunder Strike-nya sakit banget. Damage macam apa itu dikeluarkan oleh Eudora. Ini dia kesempatan untuk Beta bisa mendapatkan kemenangan. Karena base turret-nya udah mulai dicicil-cicil. Udah ada lagi Shadow yang dikeluarkan, tapi walaupun damage-nya terbagi, sedikit lagi happy tersisa. Jauhnya pun diambil lagi. Ada Thornrose tapi dikikir, shutdown pun kali diberikan terhadap Vex-nya. Mereka belum mau mundur. Popolek kupanya udah mulai menggigit ke arah lapu-lapu, tapi lapu-lapunya begitu bebas untuk bisa memberikan damage terhadap base turret-nya. Sedikit lagi, bisakah mereka menang? Dan ini dia 2-1 Bigetron Beta. Wow. Oke. Wah, sudah tidak ada Barbosa